Ya, saudara pemirsa, kembali dengan saya Urbanus Sateki Abdiomen. Saudara pemirsa, saat ini saya berada di Puri Keempat bersama tim koalisi dan calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gepse, nomor urut 1. Saudara pemirsa, kami datang di masyarakat di Puri Keempat, langsung bertemu dan menyampaikan sekaligus silaturahmi bersama masyarakat di lokasi Puri Keempat. Saudara pemirsa, kita langsung ikuti pernyataan atau penyampaian langsung dari partai koalisi, dalam hal ini Partai Gerindra. Ketua Partai Gerindra menyampaikan langsung statement untuk mendukung Bapak Darius Gepse menjadi calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Sekaligus kita ikuti pernyataan dari calon gubernur kita nomor urut 1, Bapak Darius Gepse dan Yusak Yalua. Saudara pemirsa, kita ikuti. Terhormat Bapak Gubernur kita, beliau Bapak Darius Gepse. Selamat siang Pak. Yang terhormat Ketua Koalisi Tim Kemenangan, beliau dari Partai Gerindra, dan yang terhormat dari Ketua Partai Demokrat, dan yang terhormat dari Ketua Partai Golkar serta Partai Pengusung Partai Perindo. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita pada siang hari ini. Kita berkumpul di Kampung Jaya Makmur. Untuk itu saya memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kampung Jaya Makmur serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tokoh adatnya. Itu suatu ucapan terima kasih yang tak terhingga bagi kami atas koordinator penyelenggara pada siang hari ini. Untuk itu kita sebagai insan yang beriman dan merasa dirinya diciptakan oleh Sang Pencipta, sebelum kita berlanjut memulai acara pada siang hari ini, tentunya tidak lepas dari memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Untuk itu saya minta dengan hormat kepada beliau Bapak Adam untuk memimpin doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Selaku insan yang berkeyakinan, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallamin ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amilin, hamdan na'imin, hamdan fi ma yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamin bahidul karim wa Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami ya Allah kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dan kemuliaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu kami berlindung. Lindungilah negeri ini ya Allah. Jauhkanlah dari segala musibah dan wabah. Jauhkanlah dari bencana dan malapetaka. Hindarkanlah dari kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mulia, maha kuasa dan pengatur alam semesta. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram, damai dan sentosa. Ya Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, yang mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Jadikanlah negeri ini negeri yang subur, makmur, bermahrifah, rohani, baldatun, thayyibatun, walaupun kufur. Allahumma ya Allah ya Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Hanya kepadamu lah kami mengharapkan maaf-Mu. Hanya kepadamu lah kami memohon ampunan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Apapun salah kami, apapun dosa kami,
baik dari dosa yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja, baik dari dosa yang masih ingat maupun yang sudah kami lupa. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, agar kami selalu tetap berada di jalan-Mu ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalannya orang-orang yang telah Kau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon dan hanya kepadamu kami mohon ridho dan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika calon gubernur dan wakil gubernur ini mempunyai impian ya Allah, segeralah wujudkanlah impiannya ya Allah. Jika punya cita-cita, segera kabulkanlah cita-citanya ya Allah. Jika punya urusan, mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, jika ada saudara kami yang sakit, segera angkatlah penyakitnya ya Allah. Jika ada saudara kami yang susah, mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Terimalah amal baik kami ya Allah. Janganlah hukum kami jika kami salah. Ingatkanlah kepada kami, jangan jika kami lupa. Jangan pikulkan beban kepada kami jika kami tak sanggup memikulnya ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah. Berilah keberkahan sepanjang hidup kami ya Allah. Ya Allah, sebenarnya masih banyak doa yang kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Namun kami tidak pandai berdoa ya Allah. Mohon kiranya kabulkanlah doa kami ya Allah. Terimalah permintaan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Kami tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dia memanggil lebih dulu karena dia disayang oleh Tuhan. Untuk itu kami untuk mengenang jasa-jasa beliau, marilah kita mengheningkan cipta untuk mendoakan beliau, semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhannya. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhannya. Kepada Ketua DPD Gerindra Bapak Victor Payutun, kepada beliau yang terhormat kami persilakan. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur, Ketua Harian DPD Golkar dan Sekretaris DPD Golkar Provinsi Papua Selatan, saudaraku Ketua Koalisi Moses Taibu dan Ketua Bapilu Gerindra Pak Egi Paturbons. Jadi di sini saya mau sampaikan ke Bapak, Mama, Kakak, adik semua. Ini kuli keempat ini selalu menyumbang kursi untuk Gerindra Merauke. Ya. Dan selalu Gerindra menang di sini. Ya. Kemarin sebelumnya saudara saya Agus yang terpilih jadi DPR periode 2019-2024. Sekarang yang terpilih di sini adalah saudara saya Widodo. Sampai kalah berarti Widodo saya kasih hancur dia. Jadi saya minta terima kasih kepada saudara semua, mama, kakak, adik semua yang telah memberi kursi kepada Gerindra. Dan juga saya punya ketua DPC anak kurik, yaitu Pak Budi Cahyono. Jadi ada 3 orang punya kekuatan di sini. Saya pastikan Darius Yusak harus menang. Ya. Yang berikut, saya atas nama Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua Selatan dan juga 4 ketua-ketua DPC, terima kasih kepada saudara-saudara yang ada di sini, Bapak, Mama, Kakak semua, yang telah memilih Bapak Prabowo Subianto
menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ya, beliau akan dilantik tanggal 20. Jadi tinggal 15 hari lagi. Ya, dia akan jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi sekali lagi saya mengucap syukur dan terima kasih kepada bapak dan kakak semua yang ada di kampung ini. Yang berikut saya mau menyampaikan, kami Gerindra ada 5 kursi di DPR Provinsi, Golkar ada 4 kursi, Perindo ada 2 kursi, dan Demokrat ada 1 kursi. Jadi kami ada 12 kursi yang mengantar Bapak Darius, Pak Gubernur, bersama-sama dengan Pak Yusuf Yaluo untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama di tanah Anima. Setuju itu? Jadi saya sekali lagi mengucap syukur dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan semua yang ada di sini. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menyambut kami, sudah terima kami. Saya ingin menegaskan kepada mama, kakak, adik semua, bapak, kakak, om semua, bahwa tanggal 27 November 2024 yang tinggal 48 hari, saya ingin Darius dan Yusuf ada di hati bapak, ibu, kakak, adik semua. Ya. Jangan besok ada yang datang kasih 100.000, kasih 500.000, kasih apa dan apa dan apa. Ambil saja tapi jangan pilih dia. Bisa toh? Itu Tuhan juga tidak marah, karena dia juga merampok, ya kita ambil aja begitu. Itu saya ingatkan, ya. Ambil tapi tidak pilih dia. Ini tinggal 40 hari, 48 hari, waktu sudah ada. Ya, ini yang akan terjadi pada depan supaya rame di sini, mobil rame, orang balik siang, malam, mapres, tidak kena lera. Karena di lokasi setiap pemilu begitu. Mobil masuk kalau sampai jam 4 pagi masih ada mobil, kita ketemu di jalan. Ya, tapi nanti kalau saya yang datang ya kamu ya anggap biasa saja, yang lain kamu ribut, nggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi saya ingin Darius dan Yusuf ada di hati bapak, kakak, adik semua. Jadi ke TPS bukan karena suara, cari pertama angka 1. Ya, usah lagi angka lain dulu. Angka pertama yang kita tusuk yang sudah jatuh lama lagi. Itu ada Pak Gubernur yang duduk sana, Pak Gubernur di sana. Ya, yang penting tusuk dalam kotak. Ya, yang kami tusuk di luar kotak itu suara tidak sah. Ya, satu suara itu nilainya besar sekali. Ya, jadi saya tadi bilang kamu punya semangat ini, punya tugas pulang tetangga kiri, kanan, depan, pengaruh mereka dan pastikan mereka memilih nomor berapa? Siapa? Siapa? Terima kasih. Global Agency, karena nama beliau sudah familiar dari saya ada di Merauke dari tahun 82. Jadi sampai sekarang dia masih menjadi tokoh yang hebat. Namun tokoh yang hebat itu juga hari ini hadir di tengah kita, yaitu Bapak Darius Kitsi. Kalau saya perumpamakan, mohon maaf Pak, beliau berdua kakak beradik satu keluarga, perumpamaan pohon kelapa. Pohon kelapa biar di musim kemarau tetap memberi air untuk minum dan memberi makan untuk dimakan. Betul tidak? Dan begitu juga di musim hujan, begitu derasnya badai, tidak akan roboh tapi tetap memberi makan dan minum. Betul tidak? Tepuk tangan untuk Bapak Darius. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Partai Golkar. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua Selatan, Bapak Yusuf Yaluo, karena tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami.
beliau masih dalam proses di KPU. Hari ini dan besok mungkin masih proses di MRP. Beliau sampaikan salam untuk tim koalisi dan Pak Gubernur, maju, satukan visi dan misi, bergandengan tangan, kita rebut kemenangan. Kita juara satu, berarti kita harus dapat juara satu. Gerindra, Demokrat, dan Perindo, kami bersatu, kami satukan visi untuk kami menangkan pasangan Darius dan Yusak. Tidak ada cerita lain, saya mau bicara, tidak ada cerita lain. Menangkan Darius dan Yusak. Bapak Ibu, kami dari kota ke sini saya hitung tadi hampir 2 jam lebih perjalanan. Kenapa? Kenapa? Saya kasih tahu, yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya Bapak Gubernur Darius dan Wakil Gubernur Yusak Yahyo. Saya kira bicara banyak. Saya kira jadi politik. Partai Golkar menginginkan itu dan 4 partai koalisi akan mendukung itu. Yang orang pun jalan pasti jadi. Mungkin nanti sebentar Pak Darius akan sampaikan. Tapi ini kenyataan yang dialami. Bahwa masyarakat Kurik membutuhkan akses jalan yang baik. Terima kasih. Itu saja penyampaian dari Partai Golkar. Kami tetap mendukung koalisi bersatu untuk mendukung Darius dan Yusak menjadi gubernur. Darius! 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 Beliau Bapak Darius dan Yusak diusung oleh koalisi partai hebat. Namun kita harap masyarakat Jaya Makmur tidak kalah hebat. Masyarakat Jaya Makmur, masyarakat Jaya Makmur, masyarakat Jaya Makmur. Darius, namun wakil hari ini belum bisa hadir karena masih dalam katakan di proses administrasi. Jadi pada hari ini kepada beliau yang terhormat Bapak Gubernur kita, Bapak Darius Kemilo Gipsi, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang saudara-saudaraku dari Kampung Jaya Makmur. Semoga siang hari ini memberikan kehangatan. Ada udara yang segar, walaupun ada panas, tapi ada yang memberikan kesejukan hati, yaitu udara di siang hari ini. Sama pula yang dirindukan juga hari ini ada tampil di depan ini, mau memberikan udara segar untuk Kampung Jaya Makmur di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya menyampaikan orasi politik di siang hari ini, saya mengizinkan saya kepada wakil saya yang 8 hari yang lalu sudah dimakamkan dan sudah dimelalui. Jadi saya mohon izin kepada saudara saya, adik saya tercinta Petrus Syaham yang telah mendahului kita. Saya sebagai kakak tidak lupakan sampai kampanye perjuangan ini selesai. Tapi saya akan rindukan adik walaupun sudah di dunia sebelah. Inilah tanda-tanda dunia dalam politik. Mati dan hidup pertarungan, ada yang untuk keinginan, ada yang untuk diselamatkan. Ini dua hal yang perlu kita perhatikan dalam dunia politik. Hari ini saya berdiri di depan Bapak dan Ibu. Saya mau memperkenalkan nama saya,
mungkin sudah dengar-dengar yang didam-damkan yang seharusnya berdiri di depan panggung ini di Kampung Jaya Makmur ini adalah kakak kandung saya, yakni Yohanes John Gluba Girse yang diridokan. Tapi satu dua hal yang membuat akhirnya beliau mengambil keputusan pada tanggal 21 Agustus jam 3 sore. Dia memberikan ultimatum tongkat perjuangan kepada saya, dan saya adalah salah satu adik bungsu yang keenam dari Yohanes John Gluba Girse. Nama kalau dipanggil Bapak John itu John Gluba Girse, JGG. Kalau saya Darius G. Willem Girse, beda huruf depannya saya. Muka ya semirip-mirip lah, biar tipis-tipis lah begitu. Oke, itulah yang mungkin sudah pernah ada yang bilang-bilang mana yang Bapak John Gluba jagokan. Yang dijagokan ini sudah yang adik bungsunya Darius G. Willem Girse untuk pertarungkan Provinsi Papua Selatan di tanggal 27 November yang akan datang. Tanggal 11 adalah tanggal penentuan nasib Papua Selatan, mau jatuh ke siapa nanti dari 4 kandidat. Yang ada berdiri ini adalah salah satu kandidat nomor urut pertama, yaitu nomor urut 1, asli, tidak ada embel-embelnya. Ya, jadi perjuangan Papua Selatan itu berkaitan dengan asli. Dan juga punya undang-undang dan aturan sudah dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 21 yang berhak untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Jadi harapan kami dengan Bapak Yusuf Yaluwo sebagai pengganti penerus dari Bapak Petrus Sabang yang akan melanjutkan untuk pertarungan tanggal 27 di bulan November nanti. Ya, inilah putra-putra asli dari Papua Selatan yang untuk pertama kalinya di Papua Selatan ini. Terima kasih untuk Bapak Effendi sebagai tuan rumah yang sudah menyediakan tempat ini untuk kita bergumul, bertukar pikiran dari hati ke hati dalam rangka pencalonan gubernur Papua Selatan. Dan juga terima kasih untuk Bapak Arifin sebagai koordinator lapangan di Purik Kampung Harapan Makmur. Semoga Bapak berdua diberkati oleh Yang Maha Kuasa, semoga semangat terus dalam pertarungan di tanggal 27 yang akan datang. Dan terima kasih juga kepada adik Victor yang semangat walaupun siang hari, tapi semangat anak muda masih ada yang selalu berkobar di dalam hatinya. Dan juga untuk Bapak Robert, terima kasih dari Partai Golkar yang tadi sudah memberikan apa-apa untuk kemenangan pada tanggal 27 yang akan datang. Dan terima kasih juga untuk Partai Demokrat yang hadir di siang hari ini, dan juga untuk Partai Perindo. Ya, dan terima kasih juga kepada bapak-bapak pihak keamanan yang sudah datang untuk mengawali kami selama orasi kampanye di siang hari ini berjalan. Terima kasih. Semoga semua ini bisa berjalan dengan baik dan tidak lupakan saudara-saudaraku tercinta, masyarakat dari Jaya Makmur di Purik 4 ini. Ya, orasi siang hari ini saya mau menyampaikan
apa yang nanti kita kerjakan setelah kami terpilih jadi Gubernur Papua Selatan. Ada hal yang sangat urgent untuk di Kampung Jaya Makmur di Puri Keempat ini. Dari dulu saya pernah datang juga di sini. Ada satu hal yang saya buat kenang-kenangan untuk Puri Keempat. Waktu saya masih kuliah, saya ada buat sesuatu untuk kamu di sini. Jadi kalau kamu lihat bangunan SD yang ada di Puri Keempat, itu buat tangan saya. Semenjak kakak guru Rafael masih kepala sekolah di sini, dia kasih saya begini, kakak, adik, kakak ada kekurangan ini, kau coba datang lihat. Saya datang lihat, memang benar bahwa sekolah itu mau rubuh. Mungkin adakah saya tidak lihat juga. Dia sendiri sebelah. Sudah saya jalan, saya kembali. Waktu itu kakak John masih bupati, saya sampaikan bahwa kakak ada SD yang rubuh. Jangan sampai dia tindis anak-anak semenjak kalau mereka masih belajar, sampai ada yang jatuhan korban. Beliau kasih catatan langsung. Dari situ yang dikerjakan itu Bapak Letsen, Hari Letsen yang kerja itu sekolah yang SD yang ada di sana. Saya tidak tahu sekarang bagaimana perkembangan, masih baik atau tidak, dirawat atau tidak, tapi itulah buat saya yang saya sudah sumbangkan untuk Puri Keempat, untuk SD yang ada di sini. Ya, itu semenjak saya masih kuliah. Itulah buat hati. Sekarang saya datang lagi berdiri di depan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sekolah ini masih baik, dan kalau ada yang lapor ya sudah, nanti kita kasih saja bilang Bapak. Dulu kebantu itu ada rusak-rusak sedikit ya. Bagaimana itu? Ya. Oke, baik. Jadi itu buat kenangan saya. Mudah-mudahan kenangan ini bisa menjadi kenangan juga di tanggal 27 di bulan November untuk saudara-saudaraku di Jaya Makmur. Iya. Satu yang saya mau sampaikan di sini, nama Jaya. Kalau tadi orasinya tadi berteriak Jaya Raya, mudah-mudahan Jaya ini dan rayanya ini di Puri Jaya Raya ini bisa menjadi jaya terus untuk di tanggal 27 yang akan datang. Oke, baik. Ya. Tadi saya datang, dari kemarin saya jalan dari Salo. Saya ikuti dari kemarin juga. Rasanya saya itu jantung mau putus. Saya lewat jalan itu. Saya terpikir kembali, selama ini kalau orang sakit yang mereka antar ini, ada yang mungkin jatuh korban ini di sepanjang jalan ini, atau mungkin ibu hamil bisa menjadi korban. Ya, itu salah satu jalan. Jalan ini adalah jalan provinsi. Poros jalan ini adalah jalan provinsi. Kalau jalan-jalan ini adalah jalan kabupaten. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak terpilih jadi Gubernur Papua Selatan, saya akan utamakan poros jalan dari kota sampai Kalibian. Itulah jalan provinsi, jalan utama itu. Tugasnya adalah, urusannya adalah provinsi punya. Jadi kita sudah bagi. Poros itu adalah provinsi, kemudian yang jalan kecil-kecil yang masuk ke kampung-kampung itu adalah urusan kabupaten. Jadi kalau mau usul jalan poros itu urusan ke saya. Kalau yang masuk ke sini itu urusan Bapak Bupati orang punya. Kalau besok yang kamu pilih nanti ya urusannya Bapak Bupati. Kalau memang Bapak Bupati tidak selesaikan atau bagaimana, ya dia harus usul sama saya, Bapak Dan, ini jalan ini belum diselesaikan, mungkin bisa bantu. Ya dari situ kan bisa membantu untuk menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sekitar Kota Puri. Iya, itu menyangkut masalah jalan. Kemudian
Satu yang membuat untuk program ke depan dari Papua Selatan adalah kami ada punya program di Puri keempat ini besok ke depan kita menjadikan satu kota satelit berkaitan dengan pertanian. Jadi pertanian yang ada di sini itu menjadi sumber utama untuk pembangunan yang akan kita buat satelit di kota Kurik ini. Merauke ini akan jadi tiga kota satelit. Satu pusatnya di ibu kota Merauke kota sekarang. Yang kedua ada di Semangga Tanah Miring. Yang ketiga ada nanti di Kurik sini. Jadi 3 titik kota satelit yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Dari sini baru dia akan menyebar ke distrik-distrik yang berkaitan dengan sentra pertanian. Kebetulan di sini ada program strategi nasional tentang pengembangan pertanian di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Tapi titik pertamanya di start dari kota Merauke, Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan beberapa titik lainnya. Besok ini akan dikerjakan oleh masyarakat yang dibantu dari pemerintah. Jadi ada kerjasama dengan pemerintah, di mana lahan-lahan yang belum digarap akan dibantu untuk digarap oleh pihak yang nanti menanganinya. Jadi untuk Bapak dan Ibu, lahan yang masih kosong, yang belum digarap, nanti didaftar di salah satu pengurusan yang nanti akan ditangani untuk membantu masyarakat yang ada di Kurik 4 di Jaya Makmur ini. Jadi untuk pertanian tetap akan dihidupkan kembali karena ini berkaitan dengan isu dunia, bahwa di dunia ini sudah mulai kritis tentang makanan. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia ini kebetulan ditemukan di daerah Papua Selatan, yaitu Provinsi Papua Selatan, ini akan menjadi pangan nasional. Jadi bukan pangan provinsi lagi, bukan pangan kabupaten lagi, tapi ini jadi pangan nasional. Berarti dunia. Mudah-mudahan besok dari hasil kita dari panen padi, hasil yang baik bisa kita impor keluar dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ya, itu yang nanti akan dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang berpotensinya dengan pertanian. Tetapi ada satu hal yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sini. Saya dengar bahwa di Puri keempat Jaya Makmur ini ada masalah dengan tanah garapan. Ya, tanah garapan ini masih ada yang berkaitan dengan masalah adat dan segala macam, sehingga masyarakat ada yang mau garap tanah, tapi ada masalah dengan tanah, ada tuan-tuan yang punya tanah ini, sehingga proses ini jadi menambah. Jadi untuk itu saya punya program untuk kami mau membantu saudara-saudara untuk lahan-lahan yang berikutnya supaya kami selesaikan dengan baik dengan saudara-saudara yang punya tanah ini, supaya bisa bekerja lebih baik, lebih nyaman daripada tidak nyaman nanti tidak kerja, dia bisa hidup. Jadi kita nanti akan membantu bapak-bapak yang punya lahan yang ada bermasalah dengan tanah adat, wilayah tanah adat di masyarakat adat yang ada di Puri keempat ini. Nanti kita coba membantu untuk saudara-saudara yang ada di Puri keempat Jaya Makmur ini, supaya ke depan kejayaan ini jangan luntur.
harus jaya terus supaya persoalan-persoalan yang menyangkut tanah supaya kita bisa selesaikan secara, karena ini tanah ini bukan saudara-saudara punya kesalahan. Saudara-saudara ini didatangkan dari Jawa ke sini, itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah punya tugas untuk menyelesaikan persoalan tentang tanah-tanah yang ada di Puri Keempat ini. Ya, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten punya tugas itu untuk membantu selesaikan ini. Jangan diabaikan masalah tanah-tanah yang ada di sini. Sebenarnya itu tugas dari pemerintah punya untuk menyelesaikan itu. Baik lahan satunya yang sudah ada, sekarang yang menjadi masalah lahan dua. Saya sudah jalan ini, keliling ini. Persoalan itu saja yang mereka sampaikan, Bapak, lahan dua kami ada bermasalah. Jadi itu catatan itu yang jadi dasar untuk kita, bagaimana pemerintah harus menyelesaikan persoalan ini sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik, khusus untuk bagi bapak-bapak yang bergerak di bidang pertanian. Ya, itu menyangkut pertanian, karena bapak-bapak ini punya pekerjaan, tetapi itu adalah pertanian. Jadi itu yang perlu kita bantu lewat surat-surat yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah. Yang berikut menyangkut masalah pendidikan. Pendidikan juga ini kami akan bangun sekolah-sekolah SMK di pusat-pusat pertanian, sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan sumber potensi yang ada di Puri Keempat, Semangga, Tanah Miring, dengan dimana yang tempat-tempat ada berkaitan dengan sumber pertanian. Kita akan bangun sekolah SMK, juga BLK, untuk bisa ada pelatihan-pelatihan khusus untuk yang bergerak di bidang pertanian. Nah, itu program-program ke depan dari Provinsi Papua Selatan yang akan datang apabila saya dengan Bapak Yusuf Yaluo terpilih jadi Gubernur Papua Selatan. Yang berikut, di sini kan ada yang mungkin belum dapat sinyal, ada yang mungkin gangguan. Kami ada punya program lagi untuk menambah telekom yang ada di sini, jaringan telekom. Kalau masih kurang, tolong disampaikan untuk kepada kami supaya kami bisa menjadi program kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar Puri Keempat ini. Itu menyangkut masalah telekom yang ada di Puri Keempat, Jaya Makmur ini. Yang berikut, jalan-jalan yang tadi saya sudah sampaikan ini perlu ada pemetaan dari kelurahan atau dari distrik. Dari distrik yang harus membuat tata ruang wilayah, karena ini penting. Besok Papua Selatan ini berkembang, ini isu yang akan datang ini harus ada tata ruang wilayah distrik yang baik, karena penataan tata ruang distrik ini kalau tidak baik, ini jadi masalah nanti tentang pertanian yang akan datang ini. Itu jadi masalah besar nanti. Jadi perlu baik pemerintah distrik, baik pemerintah kampung, perlu ada tata ruang wilayah distrik dan wilayah kampung, sehingga ke depan ini ada satu program yang kami membuat tentang tata ruang wilayah adat. Jadi wilayah adat inilah yang punya peran nanti dengan tanah-tanah yang ada di Puri Keempat dan sekitar di Jaya Makmur ini, khusus untuk di Jaya Makmur dan juga di tempat-tempat lain akan kami bangun kerjasama bagaimana untuk tata ruang wilayah tanah adat ini harus jadi yang baik supaya kita mengamankan saudara-saudara yang bergerak di bidang pertanian itu supaya nyaman dengan tanah-tanah adat yang ada di Jaya Makmur ini. Ya, itu masukan penyampaian saya untuk ke depan. Mudah-mudahan ini kalau apabila kita terpilih jadi Gubernur Papua Selatan, kami akan programkan dan akan kerjakan untuk saudara-saudara sesuai dengan apa yang hari ini kami sampaikan untuk ke depan di hari esok yang akan datang.
kurang lebihnya ya Papua Selatan ini baru lahir 2 tahun ya, baru 2 tahun. Besok kalau gubernur definitif baru kita mulai dari nol, karena belum buat apa-apa. Selama PG dari PG belum ada gambaran untuk Papua Selatan ini. Mudah-mudahan besok ke depan ini kalau sudah gubernur definitif, apabila saya dengan Bapak Yusuf Yalu terpilih jadi gubernur Papua Selatan, maka kami akan serikan kembali untuk bangun dari nol untuk Papua Selatan ke depan. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk siang hari ini. Semoga hari ini bisa menjadi hari catatan untuk di tanggal 27 yang akan datang. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sudah disampaikan oleh beliau secara sosial ekonomi, sosial masyarakat, sosial tadi sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Di lain waktu bisa berinteraktif untuk mempertanyakan yang lebih jelas. Baik, saudara pemirsa, itu yang sudah disampaikan tadi. Saudara pemirsa sudah bisa simak pernyataan atau penyampaian yang sudah disampaikan oleh calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gebse nomor urut 1 bersama partai koalisi yang sudah dengan tegas menyatakan statementnya. Demikian saudara pemirsa, saya Urbanus akan kembali di statement berikut lagi.